Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pratiwi dari PAUD Ratai, kelompok 3 di Diksar 19. Hari ini saya akan menyampaikan materi cara belajar anak usia dini. Cara belajar anak usia dini. Belajar melalui bermain, menurut Sheffield dan Barbour, aktivitas bermain merupakan suatu kegiatan yang spontan pada anak yang menghubungkannya dengan kegiatan orang dewasa dan lingkungan, termasuk di dalamnya imajinasi, penampilan anak dengan menggunakan seluruh perasaan tangan dan seluruh badan. Pernyataan Jean Piaget tentang bagaimana anak belajar. Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat, tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri. Ia harus menemukannya sendiri. Tahapan kegiatan menurut Jean Piaget. Permainan sensori motorik. Anak belajar melalui skema-skema alat panca inderanya, kemudian permainan simbolik. Anak mulai berbahasa dengan kata-kata baru, sering bertanya dan menjawab pertanyaan, bereksplorasi, berimajinasi, dan sebagainya. Permainan game dengan aturan yang berhubungan dengan perilaku sosial. Anak dapat menggunakan nalarnya dalam melakukan kegiatan bermain ini. Prinsip belajar melalui bermain. Anak belajar melalui keterlibatan langsung, pemilihan permainan disesuaikan dengan usia anak, materi permainan pilih yang dekat dengan anak, ciptakan lingkungan belajar yang eksploratif bagi anak, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan bermain anak, guru harus mampu memotivasi anak untuk mengembangkan permainan anak. 3 jenis bermain. Yang pertama sensori motor atau fungsional, kemudian yang kedua main peran atau simbolik, dan yang ketiga adalah main pembangunan. STEAM, yang terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Pembelajaran bermuatan STEAM, yang pertama mengajarkan anak berpikir secara komprehensif, berfokus pada aspek kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan juga kreativitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan antar ilmu dan mengaplikasikannya dibarengi pembelajaran aktif berbasis masalah. Pengertian dari masing-masing STEAM tadi, yang pertama Science. Science adalah mengamati dan bereksperimen, membuat prediksi, berbagi penemuan, bertanya dan berpikir bagaimana sesuatu bekerja. Kemudian teknologi. Teknologi adalah cara melakukan sesuatu menggunakan alat, menjadi seorang penemu, mengidentifikasi masalah, dan membuat sesuatu bekerja. Engineering adalah seni memecahkan masalah dengan menggunakan ragam bahan, mendesain dan menciptakan, serta membangun sesuatu yang dapat bekerja dengan baik. Art adalah cara bagi anak untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan dengan musik, tari, gambar. Matematik adalah cara untuk mengukur, mengurutkan, membuat pola, serta eksplorasi berbagai bentuk, volume, ukuran, logika sebab akibat, membandingkan, dan memilah. Ini contoh penataan lingkungan main yang kaya akan muatan STEAM. Kemudian untuk berikutnya adalah loose part. Loose part yaitu barang-barang apapun yang sifatnya terbuka, dapat dibawa, dapat dipindahkan, dapat digabung, dapat dipisah, dapat dijadikan satu, dapat digunakan sebagai apapun, tidak terbatas, berdasarkan imajinasi anak. Manfaat loose part. Yang pertama, meningkatkan permainan kreatif dan imajinatif anak. Kemudian yang kedua, meningkatkan sikap kooperatif dan sosialisasi anak. Yang ketiga, anak menjadi lebih aktif secara fisik. Dan yang berikutnya adalah mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi, terutama ketika dilakukan di ruangan terbuka. Kemudian komponen loose part sendiri terdiri dari bahan alam, plastik, logam, kayu dan bambu, benang dan kain, kaca dan keramik, dan juga bekas kemasan. Berikut ini contoh-contoh loose part. Kemudian ada invitasi. Invitasi berupa dorongan untuk anak-anak bereksplorasi, baik secara tertulis ataupun lisan.
Melalui invitasi, guru bertanya atau mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Kemudian, cara belajar anak usia dini berikutnya selain bermain ada bernyanyi. Kamu belajar melalui bernyanyi dapat membangkitkan motivasi anak, menumbuhkan kesenangan, mengajarkan keterampilan tertentu melalui teks lagu, dan menjadi media dalam bermain. Berikutnya, cara belajar dengan gerak dan lagu untuk anak usia dini. Bernyanyi dan latihan gerak tubuh sangat berhubungan erat, karena irama lagu dapat mempengaruhi dan mengendalikan pusat syaraf. Cara belajar yang baik bagi anak adalah melalui lagu dan gerakannya. Kemudian, cara lain dengan bercerita dan mendongeng. Dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan kemampuan berpikir, menanamkan pesan moral, mengembangkan kepekaan sosial emosional, dan melatih daya ingat anak untuk menerima dan menyimpan informasi melalui tuturan peristiwa. Kemudian ada penataan lingkungan main, ada penataan ruang, dan lingkungan mainnya. Metode pembelajaran, ada metode pembelajaran kelompok, area, sentra, dan juga sudut. Dan untuk alat permainan edukatifnya, yang harus dilakukan adalah cermati APE yang telah dikumpulkan dan ditata bersama, dapat menggunakan bahan-bahan sederhana di lingkungan mereka, pikirkan bagaimana guru memperoleh bahan-bahan tersebut tanpa membeli, dan anak dapat diajak terlibat membuat APE yang akan mereka gunakan untuk bermain. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.